Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GG3 Modifit. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efek negatifnya upgrade mesin yang nol packing ya. Jadi tanpa menggunakan blendes atau ganjalnya blok. Jadi itu efek negatifnya apa? Kemudian kan sekarang itu lagi banyak ya itu anak-anak melakukan upgrade mesin stroke up tapi menggunakan stang pendek agar tampilannya di mesin itu tetap standar, tampilan bloknya itu tetap standar tanpa menambahkan ganjal ya lur ya. Oke, jadi itu pasti ada efek negatifnya. Oke, jadi mungkin ini bisa bermanfaat ya lur ya untuk kalian semua. Jadi bisa untuk bahan referensi ya. Kita baginya pakai stang panjang atau stang pendek. Itu pilihan nanti ada di tangan kalian semua. Yang penting saya sudah menjelaskan jadi efek negatifnya apa. Itu perlu juga kita perhatikan. Jadi membangun sebuah mesin itu tujuan utama kita itu selain hasilnya bisa maksimal, itu kan kita juga nyari ketahanannya atau awetnya sebuah mesin loh. Percuma kalau mesin itu kencang tapi sering brodol, itu kan ya percuma, bolak-balik ragat ae ya. Jadi seperti itu ya. Oke, dan ini saya minta untuk dulu-dulu semuanya nontonnya jangan di skip ya. Jadi kita simaklah dari awal sampai akhir biar nanti nggak gagal paham. Jadi benar-benar memahami apa yang saya sampaikan ya, karena saling berkaitan ini. Kalau di skip-skip nanti malah ada yang kelewatan, malah ada yang nggak paham, nanti kurang paham. Oke, jadi ketika kita menggunakan stang pendek, jadi gini ya, saya gambarkan aja ya biar mudah dipahami. Saya gambarkan aja, misalkan sini itu sebuah ini silinder ya, blok silinder. Kemudian ini bandul, posisinya big end ada di sini. Kemudian posisi piston itu ada di sini. Kok piston, stang. Nah, kemudian kan pistonnya ada di sini. Ini piston ya, jadi ini piston. Nggak apa ini piston. Ini misalkan stangnya itu ini stangnya masih panjang lur ya, jadi masih panjang. Kemudian yang kedua ini pakai stang pendek. Nah, ini posisinya sama, big end ada di sini. Ini pakai stang yang pendek. Nah, misalkan segini ya, posisi piston ada di sini. Ini piston ya, dan ini titik porosnya bandul. Nah, setelah saya gambar, nah ini kita tarik garis. Bentar, ini kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus. Ini barangnya dianggap aja lurus lur ya, semoga ranggo garisan. Ini juga kita tarik garis lurus. Jadi pas titiknya penseker sama titiknya porosnya ini bandul, nah seperti ini. Nah ini nanti akan terjadi perbedaan sudut pada stang ya, sudutnya sini, nah sama sudutnya sini. Maka yang pakai stang pendek itu sudutnya akan lebih besar, sudutnya yang ini, dan daya gesekannya akan lebih besar yang terjadi pada sebelah sini gesekannya. Nah itu menimbulkan daya gesek yang lebih besar karena sudutnya sini itu lebar, jadi dia lebih menekan ke arah kanan sini, kayak ditonjokkan ke samping kanan karena stangnya pendek. Jadi lebih doyong ke sini, lebih doyong ke kanan. Jadi kalau ibaratnya sini spidol ini ya, stang lurus, stang panjang,
Kemudian ganti stang pendek itu posisinya pasti jadi lebih gini. Nah, jadi ibaratnya itu nyodoknya kan masih nyodoknya itu kan jadi lebih nyamping gitu loh. Berbeda kalau stang panjang, nyodoknya agak ke atas. Jadi gesekannya itu lebih kecil yang terjadi pada dinding piston ini. Kalau stangnya pendek, dia nonjok gini, seolah-olah nonjok. Jadi gesekannya terjadi pada dinding piston sebelah kanan ini lebih besar. Ya itulah kekurangannya. Itu kekurangan efek negatifnya ketika kita menggunakan stang pendek itu seperti itu. Nah, apalagi kalau stroke-nya itu tinggi. Biasanya kita pakai stang pendek itu kan biar bisa stroke tinggi. Nah, itu akan lebih gesekannya lebih besar lagi. Jadi gesekan yang ditimbulkan itu akan lebih besar lagi. Jadi otomatis usia piston ini jadi nggak begitu awet, kemudian lebih panas, kemudian nanti stangnya juga bebannya itu lebih berat karena nengkok gini loh, maksud saya itu lebih nonjok gini, nengkok ke kanan, jadi nggak bisa lurus, agak lurus condong ke atas ini nggak bisa, pasti lebih ke sini. Semakin pendek semakin ke sini, terus setruknya lagi tambah tinggi, semakin ke sini lagi. Itu tenaganya juga berbeda itu loh. Jadi motor itu gesekan itu sangat mempengaruhi tenaga loh ya. Semakin besar daya gesekan yang ditimbulkan oleh sebuah mesin, maka tenaganya itu juga berkurang karena adanya gesekan yang semakin besar. Berbeda dengan yang pakai stang yang panjang. Dia di sini minim karena posisi stangnya itu lebih ke atas gini. Nah, jadi gesekannya lebih minim, jadi lebih enteng, gerakannya piston itu lebih enteng karena gesekannya minim. Jadi tenaganya otomatis akan lebih enak daripada menggunakan stang pendek. Oke, dari situ kan sudah bisa dipahami ya lor ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi kita itu mau membangun mesin itu sebaiknya kita pahami dulu kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu kita pahami. Terus nanti efek negatifnya itu apa, kira-kira aman enggak, merugikan kita apa enggak, ya itu kita perhatikan juga. Jadi mungkin ini keuntungannya pakai stang pendek itu stroke-nya bisa lebih tinggi, kemudian tampilannya juga bisa standar karena tanpa packing atau nol packing ya, bahasa kerennya itu nol packing. Tapi efek negatifnya seperti itu, tenaga nggak akan bisa maksimal, kemudian spare partnya juga nggak akan bisa lebih awet. Itu jadi mendingan, kalau saran saya mending pakai stang tetap panjang gitu. Ya itu tadi, jadi semua itu apa ya, ya kita perhitungkan lah biar mesin itu bisa enak tapi juga awet. Itu kan harapan semua orang loh yang suka upgrade mesin, tuh harapannya kan motor enak tapi juga awet, itu pasti. Apalagi dengan biaya yang murah. Nah itu wes akeh tunggale nek ngono kuwi, murah tapi njaluk banter wis akeh tunggale lur. Biasanya seperti itu. Nah ini bisa jadi bahan pertimbangan lur ya, untuk dulur-dulurku yang mau melakukan upgrade, terutama stroke up, ingin stroke-nya panjang tinggi pakai stang pendek, itu efeknya seperti itu. Jadi di sini sudutnya itu lebih lebar, akhirnya menimbulkan gaya gesek yang lebih besar pada dinding piston karena lebih nengkok itu lho. Bahasa ini sing mudah dipahami ya bahasa nengkok memang ya. Jadi ben penak dipahami nih, nengkok gitu. Jadi lebih nekan ke kanan, ke samping. Itu gerakannya ke sini. Puterannya searah jarum jam, itu lebih nekan ke sini. Itu loh, lur. Nah, sampai di situ mungkin dulu sudah paham ya. Jadi efeknya negatif nol packing itu seperti apa, itu pasti sudah memahami sampai di sini ya. Jadi ya ini pasti menimbulkan panas yang berlebih, itu pasti. Nah, panas itu kan kalau berlebih atau over itu kan nggak baik buat mesin lur. Buat mesin juga nggak baik.
Jadi cuma saya menyarankan aja, tapi ya selera itu berbeda-beda lur ya. Juga kadang itu beda bengkel atau mekanik itu punya teori sendiri-sendiri lur. Ini versi saya lur ya. Ini yang saya sampaikan ini versi saya. Kalau menurut saya itu begitu. Dan itu juga berdasarkan hasil riset lur ya. Jadi apa ya, coba-coba, udah pernah coba pakai stang pendek, saya juga pernah coba stang panjang. Itu perbedaannya apa? Jadi di sini itu saya bisa menyampaikan karena memang saya sudah mencoba. Dan ini yang saya jelaskan ini berdasarkan hasil percobaan tersebut gitu loh lur. Jadi tak sampaikan, jadi biar bisa menjadi pertimbangan ya untuk dulur-dulurku yang mungkin mau melakukan upgrade atau stroke up, terutama pilihannya stang panjang atau pendek. Itu efeknya tetap bagusan pakai stang panjang gitu loh lur. Oke, untuk pembahasan tentang nol packing ya, nol packing dan stang pendek cukup sekian. Ini sudah dipahami mudah-mudahan ya. Oke, untuk video saya selanjutnya nanti saya akan membahas tentang berat bandul sama diameter bandul itu efeknya seperti apa di mesin. Nah, itu bagusnya yang mana nanti akan saya jelaskan di video setelah ini ya, yang selanjutnya. Makanya jangan lupa tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru loh ya, atau yang berikutnya. Dan jika video ini kalian suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika bisa bermanfaat untuk orang banyak ya silahkan share ke teman-teman lor ya. Jangan lupa subscribe-nya juga di tombol lur. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.